Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ke 12 ya di Tanah Makkah. Refleksinya begini guys, di saat ini banyak sekali yang sakit ya, teman-teman haji ini yang haji sakitnya sama, jadi batuk, pilek, sesak napas, panas. Nah itu seperti itu, mirip-mirip COVID itu loh, mirip COVID, mirip banget. Nah ini penyebabnya jelas ya, jelas itu karena udara yang terlalu kering. Jadi udara di luar memang terlalu kering, panas, kering, nggak ada kelembapan. Kalau di tanah air itu kan kering tapi bukan panas tapi lembab, artinya di udaranya banyak mengandung ini ya, air ya. Kalau di sini betul-betul kering. Nah sehingga penguapan tubuh itu lebih cepat. Jadi air di tubuh itu cepat menguap. Di sini kita jarang keringat, tapi ya tetap harus minum, haus terus gitu ya. Karena kayak dijemur lah, artinya walaupun kita di dalam ruangan nggak panas-panasan, nggak bisa dibohongin ya, kita ini di lingkungan yang udara sekitarnya kering sehingga disedot ya, seperti itu. Nah ini efeknya ke ini ya, ke tenggorokan ya, ke paru-paru, ke jantung ya, seperti itu. Sehingga kalau di musola itu mudah sekali itu orang batuk-batuk, orang sesak napas ya. Nah itu orang sakit pakai masker banyak sekali. Dan setelah saya tanyakan, itu fenomena yang umum terjadi di sini bagi para jamaah haji yang baru hidup di sini. Itu proses adaptasi ya, seperti proses penyesuaian diri terhadap lingkungan. Nah sakit itu kan sebenarnya akibat tubuh ini berusaha mengimbangi dengan lingkungan sehingga memunculkan ketidaknyamanan. Efeknya seperti itu ya. Karena itu kita harus tahu diri di mana kita tinggal ya. Jadi kita ini kan makhluk biologis, artinya kita lahir, tumbuh itu di lingkungan yang berbeda. Kalau Nusantara itu kan lingkungan yang asri ya, banyak pohon, lama-lamanya bagus, banyak air di mana-mana, udara tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Ya seperti itu. Beda dengan sini. Kita harus tahu diri, itu yang pertama harus kita lakukan. Tidak usah jumowo, tidak usah merasa diri ini kuat. Saya rasa tidak ada yang lepas dari hal ini. Ini artinya fenomena biologis ya, fenomena sunatullah. Setiap orang akan menyesuaikan dengan lingkungan di mana dia yang biasanya tinggal. Seperti kita ini hidup di negara tropis ya, 2 musim yang hangat, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, kelembabannya rata-rata bagus. Itu bagi kita ya. Tentu kita tidak akan sekuat itu ketika kita berada di negara subtropis seperti di Arab ini yang kering ya. Apalagi kita nanti hidup di daerah yang full salju seperti orang misal eksim, nggak tahan pasti begitu. Artinya bentuk tidak tahan kita ini bukan omongan kita, bukan lisan kita, tapi tubuh kita ya. Itu yang perlu harus kita lakukan. Tubuh ini kan bentuk komunikasinya dalam bentuk rasa sakit ya, penyesuaian terhadap lingkungan itu ya, rasa sakit itu ya, upaya untuk menyesuaikan diri, akhirnya sakit, batuk karena penguapan yang terlalu besar ya, cepat. Makanya di sini kita jarang berkeringat karena keringat langsung menguap ya. Nah penguapan itu berarti kan sampai ke pencernaan kita, seperti itu, sampai ke dalam. Nah efeknya ke termasuk ke pernapasan. Mungkin ya secara logika dasar ilmiahnya begitu ya, saya bukan para medis, ini analisa sederhana saja seperti itu. Nah tuh, kalau teman-teman yang nanti berhaji ya, menurut saya itu yang perlu diperhatikan. Tidak usah jumowo, kita kuat, kita biasa olahraga di sana, kita biasa
mungkin ya petani yang biasa nyangkul dan sebagainya. Saya kira itu tidak berlaku karena adalah iklim datar lingkungan baru yang berbeda, sangat berbeda seperti itu, sangat berbeda dengan lingkungan di mana biasanya kita tinggal. Ya, itulah menjelaskan kenapa orang-orang mukimin yang saya wawancarai, ya, mereka bilang itu hal biasa. Ada saja nanti tubuh ini menyesuaikan dan tidak terjadi artinya ketika sudah agak lama di sini ya normal lagi seperti biasa. Itu artinya tubuh sudah adaptif, sudah sesuai dengan yang dibutuhkan lingkungan di mana dia tinggal itu ya. Terus apalagi yang harus dilakukan? Ini hasil interview ya, ngobrol-ngobrol dengan mukimin itu artinya ya tidak usah sering-sering kena panas dulu ya, dikit-dikit ya dilatih, tapi tidak usah langsung ekstrim. Nah itu langsung ekstrim artinya ya tubuh ini tidak kuat ya, jadi bertahap kena panasnya. Nah apalagi dari sisi konsumsi ya, itu kalau hasil wawancaraku itu berbanyak makan buah, terutama katanya ya malam sebelum tidur katanya sih ya. Tapi kalau logikanya artinya kan memang buah itu kan vitaminnya banyak ya, vitamin C lengkap. Vitaminnya kan tubuh ini tidak butuh banyak, tapi harus lengkap dan terus menerus ya. Dia dibutuhkan dalam dosis yang tidak banyak seperti karbohidrat dan sebagainya, tapi perannya sangat vital. Nah itu makanya penting menurut saya ini. Jadi perbanyak buah, terutama buah yang agak asam mungkin ya. Itu kerasa sekali ketika saya kemarin makan buah plum ya, kan agak asam, itu enak di badan tubuh, itu enak ya. Yaitu kalau saran saya lagi ya kemana-mana ini bawa inilah tutup kepala, tutup biar tidak tersengat matahari langsung ya. Adanya tutup kepala, kacamata hitam itu sepele kelihatannya, itu bukan soal keren-kerenan, tapi kan mengurangi radiasi sinar matahari, mengurangi dosis ya sinar matahari yang masuk ke mata. Artinya semakin banyak sinar matahari yang masuk ke mata, artinya saraf-saraf bekerja lebih keras ya, seperti itu, sehingga ya tubuh akan bekerja lebih keras. Dan kalau pakai kacamata hitam tentu lebih nyaman, tubuh lebih porsi kerjanya akan banyak berkurang. Begitu juga dengan penutup kepala ya. Kemudian entah surban ditutupin, entah topi, entah apa ya. Itu menjelaskan kenapa budaya Arab lahirnya adalah budaya ditutup semuanya ya, laki-laki atau perempuan, karena mereka tumbuh dan besar di padang pasir yang penuh, yang panas ya, panas sekali dan berdebu pasir, sehingga mau nggak mau mereka harus menutup ya seluruh tubuhnya ya, seperti itu. Itu kan kalau di film-film ya, atau kemudian film antropologi ya, film semacam yang menjelaskan kehidupan sosial ya. Itu yang laki-laki juga begitu kan, naik kuda ya, mereka semua ditutup, tinggal kepala, lubang kepala dikit, nah seperti itu. Itu alasannya begitu. Nah itu ya. Nah makanya karena kita hidup di lingkungan yang terlalu nyaman buat kita ya, ini cara adaptasinya begitu. Artinya ya harus dengan cara-cara yang sudah dilakukan orang-orang yang terlebih dahulu hidup di sini ya, seperti itu. Nah, kalau sekarang ya kita bersama haji mendingan ya kemana-mana pakai masker ya, untuk mengurangi debu, mengurangi potensi bibit penyakit yang masuk ke tubuh ya.
Seperti itu. Terutama pas sholat jamaah itu menurut saya itu rawan itu. Nah, itu ya memang mulia 27 kali lipat, tapi secara apa namanya biologis itu kan itu salah satu sumber penyebaran bibit penyakit yang paling cepat. Makanya ya pakai masker lah awal-awal kita beradaptasi sampai imun tubuh ini terbentuk ya, seperti itu. Bila perlu ya kita bantu dengan apa ini ya, apa vitamin ya dari dokter, multivitamin, multi apa ya itulah semacam agar tubuh lebih kuat. Kita ini tidak boleh terlalu capek di sini ya, itu yang perlu diperhatiin juga. Jadi yang saya amati ya termasuk saya sendiri, awal-awal sampai sini nih euforia itu artinya terlalu bersemangat ya, terlalu bersemangatnya kelewatan untuk beribadah. Ya wajar ya, karena kita sebelumnya nggak pernah di tanah haram ya. Biasanya di samping musola, samping rumah, ini di pusatnya, pusat sejarah, pusat ritual, pusat spiritual ya, agama Islam, pusat ritual ibadah Islam. Jadi wajar. Artinya selain gas ya, namanya kalau mau sampai tujuan, orang pembalap itu kan seringkali menang itu bukan karena gas, tapi juga rem yang tepat. Coba kalau gas terus tapi tidak pernah ngerem, ya jatuh. Apalagi pas di tikungan ya, ngerem. Tikungan itu misalkan kondisi drop, ya harus direm. Ya pinter-pinter ngerem, tidak hanya pinter ngegas. Nah itu refleksi saya, terutama untuk saya sendiri ya, seperti itu. Boleh kita ingin sholat jamaah di haram, boleh umroh banyak-banyak, tapi kan ya tubuh ini harus diperhatikan ya, seperti itu. Nah sehingga pinter-pinter ngerem, artinya tidak hanya gas tapi rem juga, seimbang lah, seperti itu. Tidak boleh terlalu capek, mesin aja digas terus ya jebol itu ya. Dan sakit ini tidak memandang bulu menurut saya, entah ulama, orang biasa, olahragawan, orang muda, tua, sama ya, saya perhatikan kena semua. Ya, cuma bedanya mungkin orang yang daya tahannya bagus ya mungkin lebih baik ya, itu cara dasarnya begitu. Tapi kan namanya di Mekah ini memang tidak boleh terlalu jumawa, tidak boleh terlalu merasa inilah semuanya merasa kuat, jangan merasa kita ini sudah bisa ya, seperti itu. Nah, ini memang harus hati-hati dan jaga diri di sini, dan lebih lebih itu sunatullah lah. Artinya tubuh ini kan tubuh yang fisik juga kan, terdiri dari fisik, kemudian juga jiwa ya, artinya dan pikiran ya, artinya tidak hanya terjadi fisik jiwa dan pikiran, tapi ada fisik ya, bentuk material, bentuk tubuh ya, itu kan harus kita perhatiin juga itu terutama pelajaran buat saya pribadi ya, seperti itu. Memang mirip COVID-nya itu. Semoga sharing ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menunaikan ibadah haji, baik yang sekarang ataupun tahun-tahun mendatang, karena ini fenomena yang berulang kali tiap tahunnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.